Selamat datang di Dash TV. Apakah mobil SMK itu layak dibiayai? Ya, ini hanya pendapat saja ya. Tentu sangat layak. Kenapa saya bisa menjawab layak? Ya, tentu punya alasan yang sangat mendasar kenapa itu layak dibiayai. Yang pertama, secara hitungan saya pribadi ya, yang ya bukannya sok pintar atau melebihi dari orang lain, tapi saya juga biasa menghitung sebuah produksi. Jadi memiliki potensi untung yang sangat besar. Yang kedua, customer itu adalah penduduk Indonesia yang jumlahnya sangat besar. Dari jumlah penduduk dunia itu Indonesia kan sangat besar. Indonesia apalagi bisa ekspor ke Malaysia atau negara-negara. Customernya penduduk Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit ya, yang jumlahnya nomor sekian dunia dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Itu memerlukan sebuah tantangan ya, dan semangat yang tinggi. Jadi kalau memang pemerintah mendeklarasikan ini mobil nasional, SMK atau segala macam, mungkin tidak tepat aja. Jadi orangnya tuh yang didukung tidak semangat ataupun punya tujuan yang berbeda dan tidak menjiwai. Merek mobil SMK ini sudah terkenal bahkan sampai menjadi bahan olok-olokan, bahan tertawaan, bahan cacian untuk masyarakat Indonesia sendiri. Sebenarnya tidak ada tujuan politik ataupun tujuan apa, yang pokoknya bagaimana caranya untuk membuat mobil SMK ini menjadi berdiri dan berhasil di dalam negeri sendiri. Itu kan membutuhkan lapangan kerja yang lumayan banyak. Bayangkan jika ini terjadi, berapa produk, berapa lapangan kerja, berapa jumlah unit yang akan diterima sama masyarakat Indonesia itu sendiri ketika mobil SMK ini jalan. Contohnya yang pertama, pegawai pabrik. Pegawai pabrik kita tenaga kerja sangat murah. Kita mau membuat untuk wilayah Sumatera sendiri bisa, Kalimantan juga sendiri bisa, Jawa sendiri bisa, Maluku dan Irian Jaya juga, Indonesia Timur juga bisa. Semuanya tenaga kerja kita serba murah. Jadi sebenarnya sangat terbuka untuk masih mendapat keuntungan di bidang pembuatan mobil SMK ini, proyek mobil SMK ini. Yang kedua, bahan baku. Semuanya itu akan menyebabkan produk turunan yang sangat banyak dan menciptakan lapangan kerja yang tidak sedikit. Contohnya mobil itu kan ada ban. Produk turunannya ini contohnya ban mobil. Kita punya kebun karet banyak. Kita punya pabrik pengolahan karet juga banyak. Tinggal industri hilirisasinya aja kita buat. Kita buat di sentral untuk di Jawa satu, di Sumatera satu, di Kalimantan satu, di Indonesia Timur juga satu. Dan konsumsi ban ini sangat banyak sekali kalau kita bisa membuat hilirisasi. Mungkin beberapa tahun yang lalu pernah mendengar ada pabrik ban dari Korea merek Hankook ya. Itu sampai hengkang dari Indonesia, sampai bangkrut. Kenapa bangkrut ya? Itu nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Sebenarnya pabrik Hankook yang ada di Cikarang itu sampai bangkrut itu apakah karena beban biaya premanisme lokal atau segala macam, atau memang biaya pengangkutan dari kebun karet sampai
Ya, kita kan bisa membuat hilirisasi itu di setiap tempat. Yang penting standarnya dan mesinnya kita bisa buat sendiri, bisa mencetak sendiri di bagian-bagian Indonesia yang ada pabrik ban itu yang mendukung untuk mendekatkan ke konsumen. Jadi untuk membuat pabrik ban aja di 5 tempat contohnya itu sudah bisa membutuhkan wilayah, tempat, lokasi. Ribuan tenaga kerja akan terserap di situ. Dari mulai panen, karet, pengemasan, proyek pembangunan pabrik, kemudian lagi proyek pembentukan ban, marketing, gudang, itu juga lumayan cukup. Dan itu semua bahan baku ada semua di Indonesia ini. Apakah petaninya Indonesia tidak punya tenaga ahli untuk membuat ban? Itu bukan pertanyaan yang layak sebenarnya. Indonesia itu sangat ahli untuk membuat apa saja. Tinggal didukung dengan permodalan dan keseriusan aja. Terus yang kemudian di dalam mobil SMK itu ada namanya produk besi. Besi kita sudah lama memproduksi di Krakatau Steel. Jadi sehingga untuk membuat bodi mobil tuh bahkan kan bisa membuat lapangan kerja baru. Itu sudah banyak dan sudah sangat mampu. Terus gimana modelnya katanya? Modelnya nggak bagus nih model SMK ini. Bahkan meniru dari produk luar negeri, meniru dari Cina. Ya meniru itu karena apa? Karena itu hanya jalan pintas. Coba kalau kita umpamakan universitas di Indonesia kan banyak. Kalau memang mau model yang bagus, setiap tahun bikin sayembara. Setiap universitas itu bikin sayembara. Setiap sekolah kejuruan tuh bikin sayembara untuk merancang bentuk mobil SMK, tipe sedan, tipe minibus, tipe double cabin. Yang terbaik dikasih penghargaan. Bikin kompetisi seluruh Indonesia. Masing-masing. Juara 1, juara 2, juara 3 diproduksi. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Ini satu lagi yang saya bilang itu, mereka tuh mungkin tidak menjiwai ya. Tidak menjiwai. Kalau memang betul-betul menjiwai untuk bagaimana supaya model mobil itu bisa bagus. Banyak anak-anak teknik yang bisa merancang mobil yang tipe apa saja. Bisa. Didukung atau tidak, itu saja kompetisinya. Kalau nanti umpamanya juara 1 nih ternyata mahasiswa dari Maluku. Jadi juara 1 dari mana? Juara 1 untuk mendesain mobil kita sendiri. Jadi bisa. Dan masih sangat terbuka lebar. Karena apa? Karena kan kita tidak lihat itu sampai hari ini. Untuk kedepannya itu pemain mobil itu masih bisa bertambah 1 atau 2. Jadi kalau hanya masalah model ataupun masalah keseriusan, sebenarnya hanya masalah modal saja kita perlu dan keseriusan juga. Ingat dulu beberapa tahun yang lalu, kayaknya masih baru tuh mobil dari Cina masuk, mobil Wuling. Dia berani tuh membuat dealer di setiap kota, membuat produksi mobil. Mobil Wuling belum selesai, muncul lagi mobil dari Cina BYD itu. BYD sekarang udah menguasai lagi. Belum lagi baru kemarin masih segar diingatan kita, muncul lagi mobil dari Cina merek Omoda. Belum selesai merek Omoda lagi, muncul lagi merek Pinpas atau merek apa semua. Belum selesai lagi, muncul lagi merek Cherry. Kok semuanya jadi ya sebenarnya tujuan bisnis kita tuh bukan untuk menyaingi, karena kan nanti kalau fokus hanya untuk menyaingi kita menjadi
tidak semangat dan bahkan bisa rugi karena fokusnya adalah niatnya untuk menyaingi. Kita bukan untuk menyaingi sebenarnya, kita bagaimana untuk mobil kita ini di dalam marketingnya itu bagaimana menciptakan lapangan kerja, sehingga ketika kita akan membeli sebuah mobil itu, mobilnya itu kita membeli produk kita sendiri. Indonesia di masa sekarang ini, kenapa produk luar berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk mengambil pasar mobil di Indonesia? Kenapa? Indonesia yang luas ini sekarang sudah tersedia jalan tol, infrastruktur yang bagus dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Irian Jaya. Itu semua infrastruktur sudah bagus. Kemudian yang kedua ada proyek besar seperti IKN dan lain-lain. Infrastruktur berkembang pesat. Terus setelah infrastruktur dibuat dan berkembang pesat, malah produk luar yang ikut berperan di dalam mengambil peluang ini. Ya enak orang luar lah, bukan orang Indonesia jadinya. Dukung produk dalam negeri dan segera kita harus mengaktifkan kembali mobil SMK ini. Itu pun kalau mau betul-betul serius mendukung mobil SMK ini agar menjadi maju. Kalau tidak ya kita bikin produk baru. Apakah kita itu memang terkunci di bidang masalah bahan baku? Tidak. Bahan baku kita melimpah. Produk turunannya ya. Produk turunannya banyak. Contohnya mesin. Mesin itu dua ya. Yaitu transmisi sama mesin yang bisa hidup sendiri, yaitu orang bilang itu namanya engine. Apakah itu perlu impor? Apakah Indonesia tidak bisa membuat? Jamin bilangnya Indonesia sangat bisa untuk membuat itu, mesin sederhana itu. Sangat bisa membuat. Kita tidak perlu mengadopsi satu set mesin dari negara lain. Di dalam mobil itu tidak ada spare part yang atau material yang sangat urgent yang harus diimpor dari luar negeri, itu nggak ada. Kenapa saya bilang begitu ya? Yang paling penting di dalam mesin itu, kalau kita bongkar mesin itu, ada apa sih di dalamnya? Paling juga piston. Piston itu terbuat dari aluminium campuran besi. Habis itu bearing. Habis itu silinder blok. Habis itu dalamnya mesin apa lagi? Air. Udah, itu aja. Semudah itu aja, masa tidak ada yang bisa buat? Wah, katanya, kamu cuma seorang YouTuber, tidak mungkin bisa untuk membuat mesin. Bisa. Saya bisa bantu untuk membuat itu. Dengan teknologi yang ya biarpun tidak secanggih yang lain, tapi kalau memang untuk membuat mesin sendiri itu sangat bisa. Tanpa ketergantungan dari luar negeri itu sangat bisa. Jadi disinilah kenapa ini pada topik episode kali ini adalah apakah mobil SMK ini masih layak untuk dibiayai? Sangat layak. Oh, pabriknya juga masih sudah ada, sudah lengkap. Apalagi yang paling sangat disayangkan itu adalah branding. Brandingnya udah sangat top nih di Indonesia ini. Jadi mungkin investor yang bisa melihat video ini bisa tertarik dan tergugah untuk menginvestasikannya kembali. Jika semuanya mengalami kesulitan ataupun meragukan, saya siap untuk membantu. Orang merek baru aja dari sana sanggup untuk mendatangkan dari luar negeri untuk bertarung di Indonesia, mencari pangsa pasar Indonesia. Masa kita dalam negeri sendiri kita tidak mampu? Banyak cara sebenarnya. Jadi apakah umpamanya mobil SMK ini seandainya dikasih ke kamu bisa nggak untuk menjalankan ini? Tentu saya jawab bisa.
dan itu harapan saya. Dan bagaimana untuk bisa atau tidaknya menjalankan pabrik ini, kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.